Makin hari PDIP makin tidak kompak. Ya. Itulah pembukaannya. Ah, lu Bang bisa-bisa aja. Enggak, serius. Ini serius. Ada korelasi hubungan langsung antara satu dengan yang lain. Dan hubungan langsung ini ya, antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain. Walaupun dalam waktu yang berbeda nih, tapi ada korelasi langsung. Ya, tercermin dari kondisi ini, saya berpendapat makin hari PDIP tidak makin solid. Enggak. Itu enggak dapat. Ada juga ambiar. Ambiar bos. Makin hari makin ambiar bos. Oh ya, ada salah satu netizen yang berkomentar di video saya terima kasih banyak, perhatiannya sangat luar biasa. Atas komentar itu aku jadi tersanjung. Iya. Apa itu? Bang, kok kaosnya hitam terus, Bang? Katanya. Ya, ini sekarang saya jawab ya, karena saya lupa kemarin mau jawab. Ya, kenapa hitam terus kaosnya? Ya, satu, ini backgroundnya putih, ya, supaya kontras, kelihatan ada manusia loh di sini. Kalau gua putih kan, nanti di video Ganjar nih, dia dress code-nya putih, backdrop-nya putih, jadi nggak kontras gitu ya. Makanya kenapa saya hitam ini. Nah, rencananya sih pengennya ini saya jadikan studio permanen dan nanti kalau nggak coklat hitam atau nggak biru tua. Rencananya begitu. Kalau itu mungkin saya pakai bajunya atau kostumnya ya yang lebih terang lagi gitu. Ini hitam gelap ya segelap wajahnya lah. Alasan aja pinter lu Bang. Kagak bener. Bilang aja memang cuman punyanya kaos hitam satu doang dipakai terus. Iya. Please kasihan. Please itu bener. Aku nggak mau ngakuin. Masa jual kesedihan yang enggak lah ya. Satu-satunya ini. Nanti kotor, cuci, kering pakai lagi. Kotor, kering, cuci pakai lagi ya. Kalau masalah bau, masalah gatel di badan, netizen kan nggak ngerasain, yang ngerasain gua sering gini, nah itu kaosnya biasanya udah 3 hari 4 hari gua nggak ganti, pakai terus tuh. Itu tanda-tanda kan suka begini itu. Nah itu biasanya kaos gua pakai udah berhari-hari belum sempat nyuci, belum ganti juga gitu nih. Nah itu tanda-tandanya itu. Kalau gua nggak memberikan gerak itu kan nggak kelihatan. ini udah bau juga, bau keringat juga karena teman-teman nggak bisa ngerasain kan? Iya. Kok jadi malah bahas t-shirt sih? Tapi apapun itu adalah bentuk perhatian teman-teman kepada saya. Terima kasih banyak. Di samping juga yang lainnya dari komentar-komentar itu perhatiannya luar biasa terhadap channel ini. Ya, teruslah memberikan perhatian kepada kami. Modus lu Bang. Enggak, serius modus. Udah, wah, kita lanjut ya. Terlihat atau terkesan ketidakharmonisan para kader PDIP belakangan ini sangat kental sekali. Ya, apa itu? Ganjar ngomong apa? Sekjen ngomong apa? Partai bersikap apa? Kemudian kader-kader lain menyatakan pendapat apa? Ini sangat saling bertolak belakang, tidak match ya. Nah, contohnya pada saat Ganjar menyatakan akan berada di luar pemerintahan, yang dia bilang deklarasi oposisi, keren banget ini. Itu ternyata secara partai juga belum menyatakan sikap itu. Tapi kita simak dulu ya pernyataan Ganjar. Simak video yang berikut ini. Bahwa kita tidak akan pernah berhenti. Kita akan mengawal segala cara. Dan saya diklaim pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Tapi saya
sangat menghormati pemerintah ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Itu pernyataan Ganjar di acara salah satu halal bihalal. Kemudian pernyataan Ganjar ini tegak lurus dengan keputusan partai? Belum tentu. Nah, kalau belum tentu, terus apa dong maknanya? Nggak bermakna. Ya bagaimana punya makna? Kalau nanti ternyata partai memutuskan untuk bergabung dengan pemerintah, misalnya, amit-amit dah. Misalnya, atau mengambil jalur netral yang nggak keras-keras amat. Nggak keras-keras amat, di luar parlemen mungkin mengkritisi terus, tapi di dalam parlemennya mendukung pemerintah, misalnya nih. Kan ini menjadi tidak bermakna. Akhirnya juga tidak bisa dibilang Ganjar mewakili PDIP. Ganjar mewakili dirinya sendiri. Ya nggak apa-apa sih. Apalagi sikap partai nanti tegas, misalnya nih, di dalam pemerintahan misalnya, atau mendukung pemerintahan Prabowo misalnya. Ya udah, Ganjar seorang diri, ya. Udah terlanjur deklarasi. Nanti Ganjar bergabung dengan kelompok Rocky Gerung, Refli Harun, Amin Rais, ya, Din Samsudin. Nanti akan bergabung ke sana itu. Gitu. Artis Dirty Vote nanti akan bergabung ke sana. Gitu. Ya, nanti dia akan ada di situ. Kalau misalnya PDIP memutuskan untuk berada di dalam pemerintahan. Jar. Ya, udah kasihan sih aku ngeliat Ganjar ya. Ya, dapat tepuk tangan sih. Yeay. Saya akan berada di luar pemerintahan. Saya tidak akan bergabung di pemerintahan. Yang ngajak lu siapa? Dapat tepuk tangan sih. Yeay. Seneng dia. Saya berikan salah satu contoh kader PDIP yang terus terang dia sendiri juga bertanya. Loh, Ganjar ini mewakili siapa? Oh, bahasa saya seperti itu. Saya nggak tahu. Ganjar ini mewakili siapa? Kira-kira ke sana lah ya. Simak videonya. Orang yang menolak fakta, tidak mengakui fakta, tidak mengakui realitas, dia gila. Kita mesti sadar bahwa seperti Bambang Pacul, kader PDI Perjuangan, itu ada organisasi. Betul. Sikap organisasi akan ditentukan nanti. Kata Pak Sekjen akan ditentukan dalam Rakernas 24 sampai 26 Mei. Itu sikap partai akan ditentukan di sana. Tapi kan Pak Ganjarnya oposisi, Pak. Loh, kalau Pak Ganjar mungkin itu pernyataan private masih. Atau beliau dapat bocoran, saya nggak tahu. Jadi tahu ya, betapa simpang siurnya di internal PDIP sendiri, ya makin belum jelas, bukan nggak jelas. Makin belum jelas nih, kemana arah PDIP. Ya, secara organisatoris, partai belum memutuskan apapun tentang posisinya di dalam pemerintahan. Ya, saya nggak tahu. Mungkin Pak Ganjar dapat bisikan langsung dari ketum. Ya, belum. Baru akan diputuskan Rakernas nanti tanggal 24 sampai tanggal 26 Mei. Itu akan diputuskan sikap partai. Ya, kalau nggak buru-buru pilkada ambles. Ya. Aku sarankan sih, kalau PDIP mau egaliter, kemudian untuk mencapai nanti kemenangan di pilkada, sebaiknya kalau nggak netral, ngambil posisi di pemerintahan dah. Walaupun juga banyak orang tidak menginginkan itu gitu. Ya, supaya ada penyeimbang juga. Kalau mau mendapatkan suara nanti di pilkada atau salah satu atau beberapa calon banyak yang jadi. Tapi kalau langsung menyatakan nanti akan di luar pemerintahan, ya ini gerakan udah makin masif. Tunggu aja nanti. Aneh juga sih, PDI menang di beberapa wilayah dan legislatifnya banyak gitu ya. Di banyak wilayah. Tapi kemudian kalah pilkada di semua wilayah seluruh Indonesia. Wis, keren ini. Loh, kok keren bang? Ya keren. Ya biarin legislatif menang, tapi pilkadanya kalah semua. Makin seru, makin nggak kompak PDIP. Loh,
Makin nggak kompak kok nggak makin seru, Bang? Ya maksudnya, gue cari materi konten tuh gampang. Nggak. Bercanda. Itu namanya susah melihat orang senang, senang melihat orang susah itu. Iya sih. Senang sih melihat PDIP susah. Nggak, bercanda. Lu bercanda melulu. Oke, apa kata Hasto? Tapi komitmen Pak Ganjar tadi berarti mencerminkan sikap partai. Ya tentu saja, karena itu merupakan sikap kenegarawanan, suatu sikap yang sangat baik. Pegang nih kata-kata Hasto nih, kadang-kadang orangnya ini rada nggak konsisten juga nih. Pegang nih, ini pegang nih kata-kata Hasto nih. Ini mencerminkan atau representatif sikap partai apa yang dinyatakan Ganjar sama Prof Mahfud. Nggak apa-apa gitu. Nanti kalau sampai tanggal 24 sampai tanggal 26 itu berubah bahwa sikap partai itu akan dilakukan nanti pada saat Rakernas 24 sampai 26 Mei. Kalau ternyata beda dengan Hasto hari ini, berarti ya mulut Hasto itu lemes banget. Nggak apa-apa sih sebenarnya, namanya juga politisi ya. Asal nggak berujung, Indonesia menangis. Ntar. Kacamata Hasto nih. PDIP menangis. Ibu Mega menangis. Para kiai menangis. Coba aja kita lihat. Nanti kalau ya dasarnya lemes mulutnya ya, di ujung-ujungnya ya, nangis lagi. Dia sendiri yang ngomong akan ditentukan nanti pada saat Rakernas. Tapi sekarang udah mengiyakan apa yang disampaikan oleh Prof Mahfud sama Ganjar. Paling nanti menangis. Ya udah. Oke, kita simak video selanjutnya. Pak Ganjar dan Prof Mahfud tadi menegaskan bahwa pemilu ini tidak merubah seluruh komitmen bagi masa depan rakyat, bangsa, dan negara. Dan ruang pengabdian itu begitu luas. Misalnya di dalam memperjuangkan tegaknya supremasi hukum, memperkuat proses meritokrasi agar tetap berjalan, terlembaga, dan terlebih saat ini juga sedang dilakukan persiapan pilkada serentak. Tentu saja pemilu 2024 menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Bagaimana kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu tidak boleh dirampas dengan cara apapun. Nih, gua komentarin yang terakhir aja nih. Supremasi hukum, tegak apa segala macam. Lu Prof Mahfud, Menko Polhukam kok. Ngemeng lu. Dibulak-balik lidah ini menjadi kelu. Yang terakhir ini nih, ya. Yang terakhir gua komentarin nih. Gua nggak ngerti jalan pikirannya Hasto. Gua nggak ngerti otaknya Hasto. Nggak ngerti gua. Kan ya kalau begini kan semuanya by persepsi. Itu persepsi Hasto, ya saya juga bisa berpersepsi lain gitu. Karena angle-nya atau pengambilan sudut pandangnya lain. Kedaulatan di tangan rakyat tidak boleh dirampas dengan cara apapun. Kaosku gatel ini. Udah kotor ini. Kedaulatan di tangan rakyat tidak boleh dirampas dengan cara apapun. Pertanyaanku, siapa yang merampas? Siapa yang memaksa? Siapa yang mengintimidasi? Kembali lagi, siapa yang mengintimidasi ASN di Jawa Tengah? Ngemeng lu. Siapa yang mencoblos surat suara di Malaysia luar negeri sebelum dibagikan? Ngemeng lu. Siapa yang memaksa? Siapa yang merampas? Siapa? PDIP. Nah! Iya ya. Gua sendiri ya. Ya tapi kan gua politisi, ya sah-sah saja lah. Gua ngomong, gua putar balikkan fakta, nggak apa-apa dong. Iya nggak apa-apa, tapi supaya masyarakat tahu. Ya, kalau sudah tahu, nanti di pilkada November, ya nyungsep lu. Kan masyarakat udah tahu nih ya. Itu. Nggak apa-apa, sah-sah saja orang menyatakan apapun, itu pendapat kok. Itu. Orang berasumsi apapun juga sah-sah saja.
Ya. Karena sah-sah saja, saya juga menjadi sah untuk selalu menganjurkan Pilkada 27 November untuk tidak memilih calon dari PDIP seluruh Indonesia. Setuju? Tuliskan di kolom komentar. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.